Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Sukri di seri kuliah Prinsip Perancangan Material yang diampu oleh Bapak Arif Basuki. Jadi penyelenggaraannya sekarang itu offline. Bahan kuliahnya ada buku referensi dan modul EduNext, penilaian kuis tugas UTS dan UAS. Kalau teman-teman mengikuti seri kuliah sebelum-sebelumnya, kita sering mengatakan sumbernya dari Kalister. Ini adalah buku Kalister. Buku Kalister kayak kitabnya anak teknik material. Jadi kalau misalnya kita udah paham isi buku Kalister, maka sebenarnya untuk sarjana sih harusnya udah memenuhi kriteria ya, S1. Kemudian kalau misalnya ingin mendalami untuk logam, bisa ke Mechanical Metallurgy. Itu buku lama di tahun udah 1000, pokoknya ini buku lama, jadi membahas mengenai metalurgi logam lah. Lebih lanjut lagi ada physical metalurgi, kemudian ada yang lebih menjorok lagi atau lebih spesifik di bagian desainnya. Ini yang akan kita bahas. Jadi pendahuluan, jadi mata kuliah ini dibagi dua oleh Pak Arif Basuki yang pertama, kemudian setelah UTS itu oleh Pak Steven. Untuk yang pertama, yang pendahuluan, itu yang hari ini adalah penjelasan tentang materi kuliah, pustaka rujukan, aturan perkuliahan, penilaian, serta kaitan mata kuliah ini dengan mata kuliah lainnya. Kemudian pembahasan awal tentang fokus mata kuliah ini yaitu Triangle of Material Science Engineering, atau kita sering sebut tetrahedral material, yaitu hubungan antara komposisi kimia, mikrostruktur, dan parameter proses dengan sifat mekanik. Oke. Kemudian penjelasan tentang alasan mengapa struktur pemrosesan logam dan kaitannya dengan sifat mekanik dijadikan fokus dalam mata kuliah ini. Itu dulu yang akan kita bahas yang ini ya, untuk yang video pertama ini. Oke. Nah, kemudian ini introduction-nya. Kalau teman-teman baca buku Kalister berarti pasti pernah nemu gambar ini. Jadi ini adalah produsennya oleh Coca-Cola. Jadi Coca-Cola itu memiliki beberapa jenis desain buat packagingnya ya, minumannya itu. Ada yang pertama bentuknya kaleng, ada yang kedua itu kaca, ada yang ketiga itu bentuknya botol plastik, kemudian ya itu yang ini. Kenapa si Coca-Cola ini sebagai produsennya memilih untuk membuat ada 3 jenis packagingnya ya, kemasannya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa purpose ya. Misalnya purpose-nya. Nah, jadi yang pertama itu adalah konsumen. Nah, kenapa itu pertama konsumen, yang kedua itu mobilisasi. Konsumen, mobilisasi, sama yang ketiga itu dari sisi material. Nah, kalau dari konsumen sendiri, misalnya kalau kita di restoran, biasanya kita nemukan yang ini kan, yang yang botol kaca. Nah, kenapa dia botol kaca? Karena kan dia tempatnya nggak tersebar, jadi lebih mudah untuk mengkoleknya kembali atau mengumpulkannya kembali. Misalnya dia dapat direus, dia jadi dipakai lagi botolnya gitu ya. Nah, untuk sisi mobilisasi, yang ini nggak bisa diletakkan di tempat atau daerah-daerah yang butuh medan yang susah untuk diantar, jadi ketakutnya akan pecah gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk jenis materialnya, ini materialnya dapat diolah kembali atau dipakai kembali. Jadi, ya misalnya ini lebih cocok dipakai untuk di restoran. Nah, kalau misalnya yang kaleng ini kenapa dia dipakai kaleng? Pertama, dia materialnya itu masih berharga. Jadi kalau misalnya
materialnya ini gampang direus, gampang dia nggak direus ya, dia di recycle. Yang direus itu yang ini, yang si botol kaca. Kalau yang kaleng itu di recycle. Nah, di recycle karena dia sekarang teknologi untuk men-recycle itu udah mutakhir ya. Jadi hampir 80% sekarang penggunaan logam itu atau aluminium pakai recycle. Jadi sekitar 20% kita pakai dari hasil tambang mineral lagi. Seperti itu. Kemudian yang plastik ini itu dia susah untuk di-recycle. Kenapa? Karena setiap dia di-recycle dia akan downgrade. Jadi dia gradingnya itu menurun, jadi nggak bisa dipakai lagi gitu. Dan biasanya dia lebih yang ke gede gini, karena sasarannya mungkin untuk family, jadi yang ukuran besar gitu, dan gampang untuk dibawa-bawa karena kita nggak takut dia akan pecah gitu ya. Ya seperti sih, jadi ada beberapa alasan purpose-nya kenapa dipilih seperti itu ya. Oke. Kemudian ini kita berbicara mengenai structure. Jadi kalau misalnya structure itu masing-masing orang punya pemikirannya sendiri. Apakah dia berbicara dengan macrostructure, skala macrostructure, atau microstructure, atau nanostructure, atau bahkan atomic scale structure. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara struktur itu, jadi harus dipastikan lagi seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di sini, kenapa di macro scale structure itu dia disebut performance kriteria, yang lainnya ini properties. Nah, jadi kalau performance itu dia bagaimana sifat atau fungsi alat ini ketika dia beroperasi di lingkungannya gitu ya. Sedangkan kalau properties itu simpelnya dia keluaran lab gimana hasilnya gitu. Jadi belum dipakai dia di kondisi realnya seperti itu. Dilihat juga kalau misalnya dari macro scale, micro scale, ini ada dua pembagiannya. Misalnya ini lebih cocok dia sebutannya skalanya itu di sentimeter hingga meter ya. Kalau performance-nya dia ada power generate, ada power yang dihasilkan, efisiensi, durability, dan cost. Makanya ketika kita merancang sesuatu, ditanya kenapa hal ini impossible untuk dilakukan atau nggak cocok untuk dilakukan, kita nggak boleh nyebutkan langsung karena harganya yang mahal. Kenapa harganya yang mahal? Karena harga itu berada di paling akhir, dia di macro scale. Nah, jadi harus kita tentukan dulu dia apakah di atomic scale-nya dia yang bermasalah, atau nanostructure yang kurang cocok, atau nanti di microstructure-nya. Tapi pada akhirnya kita nggak boleh langsung ngejudge karena harganya yang mahal, karena harganya yang mahal itu berada di akhir, dan biasanya sih orang-orang nggak masalah sih kalau harganya, kecuali pengen langsung dikomersialisasi gitu ya. Nah, kita lihat juga kalau di microstructure bisa dilihat melalui optical light mikroskop. Jadi pakai mikroskop cahaya bisa 1 sampai 10 mm yang dilihat grains-nya atau butirnya. Kemudian yang properties atau sifat yang dipengaruhi ada high cycle fatigue, kemudian sama ductility. Kenapa high cycle fatigue itu berada di sini? Karena kemunculan cracking fatigue itu berada di sini. Cracking fatigue. Nah, kemudian kalau mikrostruktur yang 50 sampai 500 mikrometer itu misalnya bisa pakai SEM. Nah, apa aja dia yang terlihat? Ada dendrit dan fasa. Bisa. Properties yang dipengaruhi ada yield strength, ada ultimate tensile strength, high cycle fatigue, low cycle fatigue, thermal growth, sama ductility. Oke. Kemudian kalau kita tinjau lebih besar lagi, itu bisa kita pakai TEM di 3 sampai 100 nanometer. Ini optical microscope ya. 3 sampai 100 nanometer. Jadi kan nanomaterial itu
nanomaterial itu syaratnya ada 2 sih menurut definisi. Pertama, dia ukuran or size-nya dia di bawah 100 nanometer. Yang kedua, dia sifat or properties bulk dan bentuk nanonya, bulk and nanonya berbeda. Jadi kalau misalnya awalnya dia bentuk nano dia berbeda dengan sifat ketika dia jadi ketika sifat properties bulk-nya itu berbeda dengan sifat ketika dia di struktur nano, itu disebut nanomaterial. Bahkan ketika dia nggak di rentang ini, misalnya di rentang 500 nanometer, dia udah berubah, maka kita sebut juga sebenarnya dia nano juga, nanomaterial. Namun apa bedanya nanomaterial dan nanostructure? Kalau dia nanomaterial itu penggunaannya itu memang dalam skala nano. Jadi bendanya atau materialnya emang ada di size nano. Yang ini kalau nanostructure itu kita meninjau struktur pada skala nano. Oke, seperti itu ya. Kalau misalnya kita tinjau lagi, misalnya paling kecil ada unit cell. Unit cell itu di 1 sampai 100 angstrom ininya skalanya. Kemudian properties yang dipengaruhi adalah Young modulus sama thermal growth. Coba dilihat di sini, nggak ada selain di atomic scale yang Young modulus itu berefek. Jadi memang untuk struktur sendiri, modulus elastisitas itu nggak dipengaruhi oleh struktur. Jadi dia dipengaruhi oleh atomik ya, di bagian unit cell-nya seperti apa. Jadi modulus elastisitas atau E itu dipengaruhi oleh unit cell. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya bisa juga selain modulus elastisitas ataupun melting point. Nah, itu juga dipengaruhi oleh unit cell-nya ya, seperti itu. Oke, mungkin itu sih kayaknya. Ini ada catatan sedikit ya. Jadi properties phase performance, critical thing. Jadi sebelum itu apa sih yang diperlukan oleh sarjana atau materials engineer ketika pada industri 4.0 atau knowledge 4.0? Nah, itu yang kita butuhkan pertama adalah critical thinking dan creativity untuk mengenerate idea untuk solve the problems. Itu sebenarnya. Jadi ingat, ini penting banget sebenarnya, ada critical thinking sama creativity. Oke. Kemudian ini kita skip aja. Service orientation itu bahasa ininya pelayanan masyarakat. Nah, ini tadi. Kalau dia properties adalah keluaran dari laboratorium. Jadi dia belum dipakai atau dioperasikan, sedangkan performance adalah material saat dioperasikan atau dipakai. Ingat ya. Nah, kemudian kan kita nyebut kayak jenis material itu kan ada apa aja? Ada 3 ya. Yang kita tahu, misal ada logam, keramik, polimer. Nah, komposit itu termasuk nggak sih kalau misalnya penyusun suatu material? Dia kayaknya nggak dimasukkan klasifikasi yang itu karena dia merupakan gabungan dari 2 material intrinsik. Jadi kalau material intrinsik itu ada 3 sebenarnya. Komposit adalah gabungannya. Jadi misalnya FRP ya kan, fiber reinforced plastic. Misalnya fibernya boleh pakai carbon fiber atau glass fiber, matriksnya pakai polimer ya boleh gitu ya. Tapi sebutannya udah nggak material intrinsik lagi dia. Kemudian ini kemarin ada bapak itu nanya, di Boeing 787 kan pakai material 60% CFRP. CFRP itu atau carbon fiber reinforced plastic. Nah,
dulu menggantikan material steel AL. Dulu kan kalau material pesawat itu kan pakai aluminium karena dia ringan juga. Tapi sekarang kita pakai komposit ini, si carbon fiber reinforced plastic, karena dia lebih propertiesnya lebih memadai dan lebih baik dibandingkan si steel AL itu. Dan pertanyaannya, apa itu fiber? Kan ini carbon fiber ya. Apa itu fiber? Kenapa berbeda dengan other carbon? Soalnya kan kalau kita berbicara karbon kan banyak, ada grafin, ada grafit, ada grafen, kemudian ada mungkin diamond. Kenapa bisa berbeda gitu ya? Nah, kalau dia fiber itu kenapa dia jadi menarik untuk ditinjau? Karena kalau dia fiber itu kan ukuran size-nya kecil gitu, atau kita bilang dalam skalanya bisa dalam bentuk nano mungkin ya. Nah, jadi fiber itu misalnya yang kita sering kenal ada kan CNT, carbon nanotube, ya kan? Atau mungkin dia yang satu layer, atau misalnya kita sebut adalah grafen. Nah, mereka itu adalah berikatan kovalen. Jadi ada kovalen bonding di situ. Kovalen bonding itu kuat. Jadi kita kan dia punya struktur kovalen bonding. Jadi gimana caranya kenapa dia berbeda atau dia punya properties yang lebih superior dibandingkan misalnya grafit gitu. Karena kalau grafit itu kan dia ada antar layernya itu. Jadi antar layernya itu dia dihubungkan oleh ikatan sekunder gitu. Nah, jadi dihubungkan oleh ikatan sekunder. Nah, ikatan sekunder inilah yang mudah dia propertiesnya rendah gitu. Jadi misalnya kalau kita logikakan, misalnya kalau kita pakai pensil. Kalau pensil dia misalnya ini pensil ya. Ini matanya. Anggap aja lagi nih ya. Nah, kalau pensil itu kita tekan dia tegak lurus gini, dia itu bisa menembus bahkan mungkin tubuh kita gitu ya. Tapi kalau misalnya pensil kita miringkan seperti ini bentuknya, nah ketika kita tekan pasti misalnya ujungnya itu pasti patah kan, karena dia matahin yang ini. Nah, tapi kalau misalnya kita tekan dia tegak lurus gitu gini, jadi dia yang yang tertahan di kovalen bondnya, jadi dia sangat kuat jadinya jatuhnya seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja sih kayak singkatnya, karena banyak banget kemarin yang kita bahas gitu ya. Nah, jadi kemarin itu komposisi ada keramik, logam, dan polimer. Itu kalau ditanya apa itu komposisi ya, kan kalau kita performance sudah tahu, properti sudah tahu, kalau komposisi juga udah tahu. Nah, biasanya masalah-masalah material lainnya itu adalah di defect atau cacat. Cacat itu kalau misalnya kita bikin sesuatu itu dengan menggunakan metode top down atau dari yang besar ke yang kecil, maka dia defeknya itu masuk ke dalam alatnya. Misalnya kita bikin sendok dari slab gitu ya. Nah, slab itu kan misalnya satu packing-nya itu dia slab itu misalnya 18 ton. Dari 18 ton yang gede ini mungkin kita akan kita kecilin dia hingga bentuk alatnya itu misalnya sendok. Nah, defect yang ada di slab itu akan masuk dia juga ke sendok. Maka properties misalnya sendok kita itu akan menurun karena ada defect di sana. Maka dari itu biasanya orang mengembangkan metode lainnya atau metode sintesis bottom up. Jadi dari yang kita hasilkan dia material size kecil, kemudian dia akan bergabung ya. Nah, mungkin contohnya kita tahu ya, beberapa mungkin yang udah nonton material nano, seri material nano yang aku bikin di playlist. Jadi metode bottom up misalnya bisa PPD, vapor physical deposition, atau CVD, chemical
vapor chemical deposition. Aduh, kok lupa ya sebutannya, sebentar. Vapor chemical deposit, CVD. CVD itu chemical vapor deposition, CVD, dan NPVD, physical, ini kan chemical vapor. Jadi kita ubah dulu ke bentuk vapornya, deposition. Tapi sama ini, physical vapor deposition, tapi ini physical. Nanti kita tahu juga, nanti ada sputtering. Ada juga SAMS, self-assembly materials. Ya, seperti itulah contoh beberapa metodenya. Makanya kalau misalnya kita bikin komposit itu pakai pakai reinforce-nya atau penguatnya itu reinforce itu whisker atau fiber. Ini whisker dalam bentuk yang kecil-kecil gitu loh, gini-gini bentuknya. Fiber gini. Nah, karena dia defect free, nggak ada defect, jadi kekuatan properties dari si material itu maksimal gitu. Nah, kenapa kita butuh menggabungkan si fiber atau whisker itu ke dalam, misalnya kan tadi reinforced plastik, jadi matriksnya itu ada plastik. Karena sebenarnya si fiber itu nggak bisa berdiri sendiri, jadi gimana ya, dia nggak bisa solid gitu bentuknya. Jadi kita kayak harus menopang dia atau menggabungkan si fiber atau whisker itu ke dalam satu kesatuan atau dalam matriks. Itulah matriksnya tadi itu. Matriks itu sendiri pada komposit ya. Banyak jenisnya, bisa pakai polimer, bisa pakai logam, bisa pakai keramik. Tapi kenapa kita banyak pakai polimer? Karena dia mudah diproses. Kenapa mudah diproses? Karena temperatur meltingnya itu rendah gitu ya. Seperti itulah kira-kira. Jadi kok banyak bahas komposit ya, tapi kurang lebih seperti itu. Kalau kalian tertarik bahas komposit, udah ada juga di playlist, lihat aja di YouTube channel ini. Jadi karbon tadi yang udah aku jelaskan tadi, non-covalentnya itu dihilangkan dengan kita mengubah si karbon itu menjadi material CNT atau grafen ya. Jadi si non-covalentnya tadi atau dia ikatan sekunder itu hilang, kita eliminasi gitu. Kenapa berbeda dengan polimer? Polimer kan mengurangi apa ini, SB sebentar ya. Polimer SB akan ini secondary bonding, SB itu secondary bonding. Jadi SB itu secondary bonding akan melemahkan polimer, karena polimer itu sejatinya dia kan dari gabungan monomer yang terhubung dalam satu rantai yang panjang gitu. Semakin panjang rantainya, semakin high density dia, maka propertiesnya semakin tinggi gitu ya. Nah, tapi kenapa juga polimer itu kelemahannya apa? Sebenarnya nggak kelemahan juga sih, kelemahan dan kelebihannya juga, karena dia memiliki secondary bonding yang banyak banget, dia menjadi satu kesatuan, maka di material itu akan kuat juga. Misalnya kalau pernah mendengar rompi anti peluru kan dari material ultra high molecular weight UHMWPE polyethylene, ultra high molecular weight polyethylene. Jadi sebenarnya si UHMWPE itu karena strukturnya sangat linear, jadi hampir sedikit sekali kita temukan dia secondary bondingnya, maka kekuatan si polimer ini akan melonjak sangat tinggi seperti itu. Ya, jadi sebenarnya tergantung kebutuhan juga untuk mendesain si polimer ini. Tapi ya secara ilmunya, kenapa dia material polimer itu lemah dibandingkan logam ya, karena sebenarnya si secondary bonding ini, karena kan kalau misalnya kita tahu kan antar karbon, misalnya polyethylene, karbon antara atom karbon hidrogen kan dia kovalen kan ikatannya. Nah, sebenarnya ikatan kovalen itu kuat gitu, tapi kenapa lemah? Karena tadi secondary bondingnya.
Nah, terus pertanyaannya kenapa kalau keramik apa masalahnya? Keramik kan kuat kalau ditekan, tapi ditarik dia sangat getas, lemah jadi materialnya. Karena sebenarnya ada defect ya di material keramik itu. Jadi ikatan ioniknya belum bisa dimaksimalkan. Karena defect tadi, ikatan ionik belum bisa dimaksimalkan, maka material keramik ini pengembangannya rada sulit juga ya. Karena kalau kita pengen murni, temperatur sinteringnya semakin tinggi. Nah, kalau semakin tinggi maka nggak ada material yang mampu untuk menahan pada temperatur setinggi itu gitu. Jadi makanya kita pilihlah material apa sih, kita kan sebagai engineer itu kan harus bisa menyelesaikan masalah, nggak bisa dia dileburkan, ya disinter aja gitu, kayak dibakar aja. Kenapa yang nggak dileburkan? Karena temperatur leburnya sangat tinggi, nggak ada material atau wadah yang dapat menahan dia gitu ketika dia dileburkan. Maka kita sintering. Nah, masalah di sintering, dia nggak benar-benar menghilangkan defect atau porositas. Nah, jadi masalah si keramik itu ada porositas. Misalnya ini, antar partikelnya, kemudian kita sinter, dia bentuknya seperti ini jadinya. Nah, jadi nggak benar-benar menyatu. Jadi kalau antar yang lain misalnya gini, nah ini kan ada bolong nih di sini. Nah ini yang menjadi masalah, problem ya. Nah sampai sekarang sih belum terselesaikan juga seperti itu. Kalau kita berbicara steel ini pembagian steel ya. Pembagian steel itu ada yang ferrous sama non ferrous. Kalau ferrous itu ada cast iron sama steel. Steel itu dibagi lagi jadi ada carbon steel sama aluminium steel. Carbon steel dibagi jadi ada low carbon steel, low, ada medium, ada high. Kemudian ini ada langsung L aja ya, low dan high aluminium ya. Nah, contohnya yang sering ditemukan misalnya IC 1020 itu low carbon steel. Kalau IC 4340 low carbon steel juga. Tapi ada juga nanti kita ketika ini kan namanya penulisan tipe material, misalnya steel apa gitu ya, juga ada ditemukan nanti atribut. Kalau misalnya kita nemukan ada QT, dia namanya quench temper. Kalau misalnya ada N berarti normalize. Jadi dia seperti itu ya, jadi ada atribut namanya. Nah, nanti kalau misalnya untuk penulisan ini boleh coba dicek, nanti aku tambahkan juga sih di playlist tata cara penulisan jenis material gitu ya. Nanti ditambahkan di playlist. Oke. Kemudian misalnya IC itu IC American Institute Steel Iron, ASTM American Standard Testing Method, SNI Standar Nasional Indonesia ya, seperti itulah. Jadi dihafal-hafal lah dikit ya beberapa jenis standar. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sini, ini dari buku karangan si Aslan. Ini ada hubungan mikrostruktur, properties, dan length scale. Jadi ini paling besar dan ini yang paling kecil. Di bawah nanometer ada picometer. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, cracking itu dia lebih di atas ya, jadi di surface ya, jadi sekitar 1 mm. Properties yang pengaruh ada friction, wear, corrosion. Kemudian di micrometer, misalnya di surface roughness sama grain micro cracks ini, yang properties dipengaruhi adalah fatigue strength sama si fracture toughness. Jadi seperti itu, kenapa dia dipilih di skala ini atau length scale ini, karena disitulah dia muncul seperti itu ya. Coba kita lihat di bagian atomik ya. Atomik kan ion modulus yang udah dijelaskan tadi, E ya. Nah, yang berpengaruh kan memang si atomik di bagian atomik ya, yang mempengaruhi si ion modulus itu. Jadi ini boleh dibaca-baca lagi sih kayaknya, seperti itu. Jadi ini ada proses sintesis misalnya dari logam, karena Pak AB ini lebih ke logam ya. Nanti setelah UTS kita baru ke polimer. Kalau keramik sama komposit belum ada pembagiannya. Mungkin kedepannya bisa ada sih. Oke. Jadi yang kita kenal yang sering disebut-sebut juga ada casting, peleburan, ada forming atau deformasi plastis,
Ada machining, ada material removal atau masanya berkurang, kita machining. Ada welding, adalah pelelehan, metallurgical bonding. Itu yang paling sering kita kenal ya. Misalnya kita punya material ini, misalnya ada plat seperti ini, kita pengen dia kecil seperti ini. Nah, berarti kan kita lakukan si forming ya. Jenisnya rolling misalnya. Berarti rolling itu selain dia mengubah dimensi menjadi lebih kecil, L2, ini L1 ya, ini L2. L2 lebih kecil dibandingkan L1. Dan selain ini dia misalnya ada H1, ini H2. H1 lebih kecil daripada H2, berarti otomatis H2-nya yang lebih besar. Kenapa? Karena nanti kita akan membahas juga, nanti ada skema strain hardening di sana ya. Jadi proses itu penting, ada namanya sequence and time. Kalau ditanya bedanya chef itu apa ya? Ketika dia memasak atau menghasilkan makanan tertentu, sebenarnya ada urutannya. Misalnya buka Indomie, memasak Indomie itu apa dulu yang dilakukan? Misalnya apakah memanaskan air atau buka bungkusnya dulu. Kalau misalnya kita memanaskan air, misalnya kompornya habis tapi bungkusnya udah dibuka, kan sayang gitu kan. Jadi sequence and time, di waktu merebusnya berapa lama, seperti itu. Jadi ini yang mempengaruhi si proses nanti, urutan dan waktu. Contohnya lagi ada carburizing. Carburizing itu dapat mengubah struktur dalam fase solid. Jadi mengubah struktur itu nggak harus diubah fasanya menjadi liquid. Dalam fase solid juga bisa kita ubah. Misalnya contohnya carburizing. Struktur itu, kalau ditanya apa itu struktur, adalah sesuatu yang menyusun. Misalnya semua ya, dalam ruang lingkup apapun, misalnya struktur organisasi, struktur pemerintahan, struktur misalnya kantor atau struktur kelas, berarti kan sesuatu yang menyusun seperti itu ya. Nah, jadi misalnya kalau dia, jadi sebagai materials engineers itu emang harus mikir, misalnya 100 nanometer kan syaratnya nanomaterial ya, kurang dari 100 nanometer. Kalau misalnya kita tipe BCC, graphite-nya BCC di 0,28 nanometer, jaraknya kita ubah ke 0,3, kita ubah ke 0,5 untuk mempermudah aja sih kalkulasinya. Berarti 100 dibagi 0,5 berarti ada 200 atom. Nah, kalau misalnya kita berbicara di 100 nanometer, karena misalnya 200 atom, bisa kita sebutkan dia free defect. Nah, kalau dia free defect, maka propertiesnya maksimal gitu. Kemudian ada integration process. Integration process itu yang kita sebut sebagai nano. Jadi dia atom by atom yang yang kita kita lakukan assemble-nya. Nah, terus apa yang menyebabkan, tadi udah disebutkan juga ya kan, syarat si nanomaterial kan kurang dari 100 nanometer atau sifatnya berbeda dengan bulknya. Coba kita lihat di sini. Jadi tiba-tiba ada diskontinuitas di sini. Inilah diskontinuitas properties tadi yang merubah dia disebutannya jadi nanomaterial, karena misalnya berubah dari bulknya. Misalnya ini yang nano ini bulk. Kalau misalnya ini gambar grafik ini dari persamaan Hall patch ya, discontinued function. Jadi kalau udah ada discontinued function itu berarti bulk sama si nanonya itu udah nggak bisa di functionnya itu nggak cuma satu, jadi bisa lebih dari satu ya, bisa 1 atau 2 tergantung lah. Jadi ada fungsi 1, fungsi 2, dan dengan batas masing-masing, ada batas-batasnya. Jadi ini kalau misalnya material alat yang untuk lompat lompat indah itu kan, materialnya pertama dia kekakuannya harus dapat menahan orang yang berdiri di sini sebelum dia melompat-lompat kan. Jadi nggak boleh kayak melenor gitu, jadi kayak jalan-jalan dia ke bawah gitu. Nah, takutnya misalnya kita pakai logam aja gitu, jadi aman tapi secara fungsional. Jadi kan kita bikin material itu, misalnya kita ada yang
fungsi dan keamanan. Makanya fungsi anak material itu keamanan. Kenapa? Karena ketika kita bikin material misalnya turbine blade atau apalah, setiap material kan kita ada safety factor atau keamanan. Kalau keamanannya oke tapi fungsi nggak berfungsi ya sama aja nggak bisa. Tapi kalau fungsi nggak aman nggak bisa juga gitu. Misalnya kalau kita pakai logam, dia bisa berdiri di sini tapi nggak bisa goyang-goyang ya. Jadi fungsi sebagai papan loncat ini nggak bisa gitu ya. Jadi memang harus disesuaikan seperti itu. Ini kayaknya videonya panjang coy. Jadi aku cepat-cepatin aja ya dikit-dikit. Nah kalau misalnya ini ya ada bone implant. Nah seperti ini. Dulu orang kan memakai titanium nih. Titanium, TI. Titanium itu modulus elastisitasnya itu di 100 sampai 110, sedangkan tulang itu 30 sampai 40 GPa. Otomatis ketika dia si titanium ini, yang ini, dia sangat tinggi, perbedaan mereka sangat jauh, modulus elastisitas atau nilai E-nya dari tulang atau si titanium ini sangat tinggi, maka ketika ada pembebanan yang menerima itu si implantnya, dengan otomatis si tulang kita ini dia nggak menerima pembebanan, karena padahal kita mengenal ada namanya resorption dan ossification. Apa itu resorption? Resorption itu sel-sel tulang yang udah tua, udah lemah itu terdegradasi, kemudian diganti dengan formasi sel-sel tulang baru, namanya ossification. Ketika si tulang ini nggak menerima beban atau otomatis beban itu diterima sebagian besar oleh si bone implantnya, maka tubuh menganggap si tulang ini udah nggak penting lagi. Kalau tubuh menganggap tulang ini nggak penting lagi, terjadi resorption tapi nggak terjadi ossification. Jadi kesimpulannya apa? Tulang akan melemah, terjadi osteoporosis. Dengan kata lain, misalnya dia tulang itu jadi rapuh, kemudian sering ngilu-ngilu, seperti itulah ya. Kalau dilihat sih awal mulanya itu di 220 E-nya, 220 GPa. Kemudian bone itu cuma 30, tapi terakhir setelah diulang-ulang, di literasi lagi, kemudian dilakukan percobaan, kita dapat menemukan paduan titanium dengan seterusnya ini di 42. Dengan otomatis dia 42 dan 30 kan nggak jauh, jadi dia bisa sebagai biocompatible, dia nggak toksik bagi tubuh, nggak menimbulkan reaksi alergi atau apalah yang mengancam tubuh, dan dia tentunya nickel free ya for implant, karena nickel itu kan berbahaya bagi tubuh. Nah tadi ya ada namanya, nanti kita mengenal biocompatible sama biodegradable. Kalau implant ini kan memang dipasang pada tulang. Kalau dipasang pada tulang memang dia nggak boleh terdegradable gitu. Kalaupun mau diganti memang harus dioperasi ulang. Tapi kalau misalnya sesuatu itu mau kita masukkan terus dia terbiodegradable sendiri, misalnya kayak jahitan, misalnya kita ada luka kemudian dijahit, jadi dijahitnya 2 kali, ada yang di permukaan kulit kita, ada yang di bagian dalamnya, misalnya yang warna biru ini ya, di dalamnya ya dijahit dulu yang warna biru ini. Nah pakai sutur ya, namanya benang jahit yang biodegradable. Jadi kita cuman perlu membuka mungkin yang nggak biodegradable itu yang di permukaan kulit, jadi itu aja yang dibuka, yang di dalamnya nanti langsung secara waktunya terdegradable dia hilang dengan sendirinya, seperti itu ya. Kita juga ada dengan menggunakan pop dan peel. Jadi ketika kita sebagai manusia itu harus learn how to learn. Jadi kita belajar cara belajar. Jadi ketika sesuatu kita menemukan kata baru atau definisi baru, kita potong-potong lah dia menjadi sub kata, mungkin akan memberikan kita pemahaman yang lebih. Misalnya pop berarti suka, berarti kalau hidrophobic dia menyukai air, peel tidak suka, hidrophilic tidak menyukai air. Otomatis kalau hubungannya dengan surface ini, kalau dia phobic itu dia membasahi kan, kalau hidrophilic dia nggak terbasahi gitu kan. Atau ya ini surface energi tinggi gitu ya, ini rendah gitulah, seperti itu. Nah jadi kemarin itu ada diberikan kayak studi kasus lah ya,
sedikit nih. Misalnya kita punya ada plat misalnya dengan diameter 1, kekerasan 400 BHN, mau kita machining, misalnya pengen kita machining rolling. Tapi di machining rolling ini dia hanya bisa sampai di kekerasan 300 brittle hardness. Jadi cuma bisa di 300. Nah, kita harapannya dia di 500 dan di diameternya lebih kecil. Jadi diameter 1 itu sama dengan 2 diameter 2, atau kita pengen mereduksi setengahnya. Mereduksi setengah diameter dari yang ketebalan pertama kita gitu ya. Caranya kayak mana? Caranya yang pertama, kita harus turunkan dulu 400 BHN ini menjadi 300 biar dia dapat diproses. Caranya kayak mana? Mungkin kita annealing dulu untuk menurunkan hardness. Nah, setelah diturunkan hardness misalnya di bawah 300, kita bisa lakukan rolling. Kemudian kita rolling kan dapat di 500, bukan di 500, sorry. Dia udah dapat ketebalannya atau diameternya di setengahnya. Kita reduksi 50%. Reduksi 50%. Ini kita reduksi 50%. Kemudian kita panaskan lagi. Kenapa kita panaskan lagi? Karena kita pengen meningkatkan kekerasan. Kita meningkatkan kekerasan berarti kita mengubah strukturnya. Struktur apa yang berperan untuk dapat mengeraskannya? Mungkin martensit. Jadi kita panaskan lagi. Ketika dipanaskan, kemudian kita dinginkan secara tiba-tiba atau kita quenching. Nah, barulah kita bisa mendapatkan diameter yang kita inginkan dengan kekerasan yang kita inginkan. Tanpa adanya annealing, kemudian dipanaskan lagi dan dinginkan, ini kayaknya nggak bakal bisa, belum ada yang bisa mendapatkan yang kita inginkan seperti itu. Jadi udah ada, makanya kan proses namanya sequence and time ya. Jadi urutannya ini ada, jadi nggak boleh dibolak-balik 1, 2, 3, 4 ini. Dan annealing ada, dan pemanasan pendinginan juga ada waktunya seperti itu ya. Mungkin ini akan dibahas nanti aja di pertemuan berikutnya, karena ini juga belum dibahas di kelas. Mungkin terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.